Alat dan bahan yaitu solder, cutter, gunting, penggaris, obeng, motor sinkron, timbangan digital, timer digital, corong plastik, pipa PVC, dop pipa, gelas plastik, teko plastik, skrup gypsum, lem cyanoacrylate, serta kabel dengan steker. Potong pipa. Untuk pipa berdiameter luar 22 mm dipotong menjadi dua bagian dengan panjang masing-masing 6,5 dan 5,5 cm. Sementara itu, pipa berdiameter luar 26 mm dipotong menjadi dua bagian dengan ukuran 5 dan 4,5 cm. Dua potong pipa berdiameter luar 26 mm dilubangi pada bagian tengahnya, kemudian disatukan dengan lem sehingga membentuk sambungan berbentuk silang. Siapkan potongan pipa berdiameter luar 22 mm. Untuk potongan yang panjangnya 6,5 cm, bagian pinggir permukaannya kita lubangi berbentuk lingkaran berdiameter 1,6 cm. Lalu, saluran pada kedua ujung lubang ditutup kembali. Potongan ini nantinya berfungsi sebagai reservoir, sehingga bisa menampung pelet setiap kali motor berputar. Sementara itu, potongan pipa yang panjangnya 5,5 cm kita potong miring di bagian ujungnya. Tujuannya supaya pelet yang keluar dari reservoir bisa langsung masuk ke saluran akhir ini, lalu jatuh ke kolam dengan lebih terarah. Kita lubangi gelas plastik di 3 titik. Pada sisi depan, buat lubang berdiameter 2,6 cm di bagian atas dan satu lagi berdiameter 2,2 cm tepat di bawahnya. Lalu, tambahkan satu lubang di belakang gelas yang ukurannya menyesuaikan shaft motor. Pipa-pipa yang telah dipotong kemudian direkatkan pada lubang-lubang yang sudah dibuat pada gelas plastik. Pipa berdiameter luar 22 mm dengan panjang 6,5 cm dipasang dari arah luar gelas. Demikian pula pipa reservoir. Setelah pipa reservoir terpasang, ujung bagian dalamnya ditutup dengan pol. Pol tersebut telah dilubangi sejajar sehingga dua lubangnya akan bertemu dengan lubang pipa dan lubang shaft, sehingga dapat dikaitkan secara presisi. Setelah gelas, rangkaian pipa, dan motor terpasang menjadi satu kesatuan. Komponen tersebut dimasukkan ke dalam teko plastik sebagai wadah utama. Agar posisinya tetap stabil dan tidak banyak bergerak di dalam teko, rangkaian kemudian dikaitkan dengan menggunakan sekrup dari bagian luar. Kabel listrik sepanjang 7 meter dipasang sebagai sumber daya utama. Corong dipasang pada bagian atas sebagai penampung pelet. Ujung corong diarahkan menuju pipa saluran agar pakan dapat langsung masuk ke mekanisme. Setelah posisinya sesuai, corong juga dikaitkan dengan sekrup dari luar, sehingga lebih kuat dan stabil. Setelah semua komponen terpasang, alat auto-fit dinyatakan selesai. Langkah terakhir adalah memasukkan pelet ke dalam corong. Kemudian, menutupnya dengan penutup teko agar pakan tetap terlindungi. Mekanisme auto-fit. Pertama, pakan ikan berupa pelet dimasukkan melalui corong. Corong berfungsi sebagai jalur masuk yang mengarahkan pelet agar tidak tercecer dan langsung menuju reservoir. Pelet akan jatuh ke dalam pipa PVC berlubang yang berfungsi sebagai reservoir. Pipa ini memiliki kapasitas rata-rata 3 gram pakan. Ketika waktu pemberian pakan tiba, timer akan mengaktifkan aliran listrik ke motor sinkron. Motor ini kemudian memutar shaft yang terhubung dengan reservoir. Saat berputar, lubang reservoir akan menghadap ke bawah sehingga pelet keluar dari reservoir dan jatuh langsung ke kolam ikan dengan gaya gravitasi. Setelah selesai, timer memutus aliran listrik sehingga motor berhenti berputar dan kembali siap digunakan pada siklus pemberian pakan berikutnya. Alat auto-fit untuk budidaya ikan nila merupakan solusi praktis dan efisien yang membantu petani menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dengan pemberian pakan otomatis yang teratur dan terukur, alat ini mendukung pertumbuhan ikan secara optimal, menjaga kualitas air, serta mengurangi limbah dan risiko penyakit. Dibuat dari bahan sederhana dan dapat dirakit sendiri, alat ini cocok untuk berbagai skala budidaya, minim perawatan, dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja harian. Selain itu, teknologi ini mendukung budidaya yang lebih modern, fleksibel, dan ramah lingkungan, sehingga mendorong praktik yang lebih berkelanjutan.